Persib Bandung resmi merilis jersey terbarunya untuk musim depan. Ini unik dan tak biasa. Biasanya Persib tuh dari tahun ke tahun selalu paling belakangan urusan rilis jersey. Tapi kali ini jadi yang pertama nih untuk musim depan merilis jersey. Ada beberapa alasan kenapa jersey ini diluncurkan lebih cepat. Alasan yang pertama, jersey ini akan dipakai Persib saat laga lawan Persikabo untuk menghormati perpisahan Imade Wirawan. Jadi istilahnya meskipun pensiun musim ini, tapi Made masih dapat nomor punggung di jersey baru. Yang kedua tentu saja alasannya adalah bisnis. 2 musim kemarin Persib anjlok dalam penjualan jersey. Selain faktor telatnya launching jersey, 2 musim kemarin pun liga disibukkan dengan sistem bubble dan tanpa penonton, yang membuat penonton yang datang ke stadion pun berkurang hingga penjualan jersey pun berkurang. Maka dirilislah lebih dulu dengan harapan bisa memenuhi target penjualan. Alasan yang ketiga adalah simbol protes. Kenapa kami bilang ini simbol protes? Jersey musim lalu alias musim yang sekarang ini yang sedang dipakai nih identik dengan jersey musim 2014. Itu harusnya Persib jadi juara. Tapi lantaran terlalu banyak dicurangi oleh federasi, maka niat dan usaha Persib pun jadi sia-sia. Nah, makanya diluncurkanlah jersey terbaru yang mirip dengan jersey Persib tahun 90 sampai 94. Di mana Persib juara dan liga berjalan dengan sangat normal tanpa campur tangan pihak-pihak tertentu yang mengacaukan sepak bola. Atau istilahnya Persib ini ingin ngasih tahu, tuh waktu belum banyak klub siluman dan operatornya belum LIB, liga selalu sukses loh. Penonton gak dibatesin, gak ada istilah sistem bubble, gak ada istilah laga ditunda dan lain-lain. Ya, jersey ini selain simbol semangat jika Persib harus bisa juara lagi seperti tahun 1994, jersey ini pun simbol kritikan pada federasi dan PT LIB yang dianggap bukan maju, malah mundur. Nah, gimana menurut kalian guys? Keren nggak? Kalau menurut kami sih, kami nggak lihat keren apa enggaknya ya, tapi kami lihat dari maknanya. Cuma kan meskipun ini maknanya itu sindiran, tapi kan orang-orang zaman sekarang mah kalau dikritik atau disindir itu bukannya insaf, tapi malah tambah parah, ya enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio di Hotspot kembali menyapa Anda. Nah, seperti biasa, selain berita tadi, kami juga masih ada beberapa berita-berita lainnya dari klub-klub Liga 1 dan juga tentu saja rumor transfer terbaru. Ingat, masih rumor ya, karena bursa transfer belum dibuka, jadi nikmatin aja deh rumor-rumor transfer yang bertebaran banyak banget ya di media sosial. Oke, daripada penasaran dan nunggu-nunggu lama-lama ada berita apa saja sih di Rio kali ini, kita akan cari tahu aja langsung ya. Tapi seperti biasa sebelum kita bedah semua videonya, saya tetap mendukungnya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk semua. Caranya sih gampang banget, cukup dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah berita selengkapnya, Rio Sport. Dua laga perebutan runner-up musim ini tuh awalnya membingungkan. Yang akan disiarkan yang mana sih? Ternyata Indosiar lebih memilih menyiarkan laga Persib versus Persikabo. Alasannya sih ya kami nggak tahu. Ya mungkin aja Persib itu dianggap akan lebih banyak yang nonton lantaran ada jersey baru, terus ada legenda yang mau pensiun. Jadi Indosiar lebih memilih siarkan pertandingan ini. Tapi ternyata bukan cuma itu alasannya. Alasan lain adalah Indosiar ingin ambil simpatik penonton, khususnya para supporter Persib. Hal ini terjadi usai Ketum PSSI Erick Thohir justru menunjuk Antv sebagai TV yang menyiarkan FIFA Matchday dan menunjuk RCTI sebagai TV yang menyiarkan SEA Games. Padahal sebelumnya baik FIFA Matchday maupun SEA Games semuanya di Indosiar. Lalu, apakah musim depan Indosiar akan kalah dari TV lain dan sebagai official broadcast?
Oke, kami akan sedikit bahas tentang Rizky Dwi Febrianto yang mensomasi oknum yang goblok yang komen gak pakai otak. Sebenarnya ini tuh nggak ada sangkut pautnya dengan kami ya, tapi kami sengaja upload ini biar yang nonton channel ini tuh lebih paham dan bijak dalam bersosmed, khususnya dalam berkomentar. Tapi saya yakin penonton setia channel Rio Hotspot mah orangnya pinter-pinter dan baik-baik. Oke, Rizky Dwi Febrianto, pemain asal Jember yang hampir pasti ke Persib ini, meskipun masih rumor ya, baru aja mengirimkan somasi pada oknum yang berkomentar di postingannya. Mungkin kalian yang baru tahu berita ini langsung aja pergi ke Instagram Rizky Dwi dan nyari-nyari tuh, sebenarnya nih orang komentar apa sih kok sampai disomasi sama Rizky Dwi? Akun yang bernama Dedi Nevermind ini mengomentari postingan Rizky Dwi bersama sang istri dan anak dengan kata-kata, tuh baca sendiri, kami nggak mau baca, kami nggak mau ikutan kayak orang goblok ini. Sekalian kami udah kasih tahu tuh artinya ya bagi yang kalian nggak ngerti artinya ya. Gimana nih menurut kalian? Kalau saya pribadi, kalau saya nih ya dihina, saya pribadi dihina, dicaci, dimaki, dan diledek nggak apa-apa. Tapi kalau urusannya dengan keluarga dibawa-bawa, saya pun sama, pasti akan geram dan emosi juga lah. Begitupun dengan Rizky Dwi ya pasti emosi lah kalau ada yang ngomentar kayak gini. Makanya bijak-bijaklah dalam menggunakan sosmed. Kami pribadi mengakui kami sering mengkritik bahkan baik itu klub, pemain, federasi dan lain-lain. Tapi kami nggak pernah namanya bawa-bawa keluarga atau menghina keluarga mereka. Kami sering keluarkan kata-kata seperti goblok, bangsat. Tapi itu lihat dulu konteksnya apa. Bukan ke pribadi apalagi keluarga. Dan kami ucapkan kata-kata itu emang pantas yang bersangkutan atau oknum tersebut kami bilang seperti itu lantaran tindak tanduk dan apa yang dilakukan selama ini oleh orang-orang tersebut. Lah kalau ini kenal juga enggak, kok ngatain dan nyumpahin gitu sih? Masalahnya sih cuma sepele, Rizky Dwi gagal penalti saat duel klasik lawan Persebaya. Itu doang. Udah tahu dong yang barbar itu supporternya siapa. Nah, apa yang dialami Rizky Dwi ini cuma satu di antara ratusan kejadian yang dialami para punggawa Arema FC, baik sebelum tragedi Kanjuruhan maupun sesudah tragedi Kanjuruhan. Makanya kami bilang, di akhir musim ini Arema akan ditinggal atau istilahnya eksodus besar-besaran para pemainnya. Tapi bukan berarti Arema nggak belanja loh ya, tetap belanja, cuma Arema paling fokus ke pemain asli Malang dan sekitarnya. Itu Jun kalau ada yang mau ya. Oke, jadi kesimpulannya adalah boleh mengkritik, boleh menghujat, tapi ada batasannya. Jangan pikir kalian itu usai komentarin dengan kata-kata yang nggak pantas terus kalian hapus, kalian bisa bebas gitu aja. Enggak, komentar kalian itu udah tersimpan dan bisa saja kalau yang kalian komentarin itu nggak terima, ya siap-siap aja kalian kuat-kuatan duit deh di pengadilan. Kalau kalah ya siap-siap aja tidur di hotel Prodeo alias penjara. Tapi ya mudah-mudahan aja para penonton setia channel ini dijauhkan dari sifat-sifat seperti itu ya. Amin. Dan semoga saja para penonton setia channel ini berkah semuanya. Amin. Kita ke berita klub dan rumor transfer ya. Oh ya, kemarin ada yang komentar gini nih, ngasih beritanya yang don deal dan resmi aja, jangan yang rumor. Kan bursa transfernya aja belum dibuka, ya mana berani klub umumkan pemain, mau kena denda tuh klub. Tapi nggak apa-apa, mungkin dia nggak tahu ya aturan transfer sepak bola itu kayak gimana. Yuk kita lanjut aja ya. Persib Bandung dikabarkan mendekati winger Persikabo Rian Kurnia. Pemain asli Bogor berusia 26 tahun ini dipersiapkan andai dua winger Persib beneran hengkang, ini Fred Butuan dan Arsan Makarin. Kontrak Rian sendiri masih tersisa hingga Mei 2023 dan kabarnya sih mau diperpanjang oleh Persikabo. Tapi nggak tahu deh Rian mau atau enggak. Yang pasti kalau Rian ke Persib ya memang ini impian dia dari kecil. Jadi udah tahu dong kalau Persib beneran mau ya harusnya Rian pun mau ke Persib. PSIS dan Persija sama-sama umumkan rekrutan baru meskipun belum diumumkan secara resmi ya ke publik. PSIS mengumumkan Nikola Kovacevic dari Serbia sebagai rekrutan terbarunya. Selain itu, PSIS pun kabarnya tengah negosiasi dengan gelandang Dewa United Ihsan Kurniawan. Ihsan sendiri sebelumnya dirumorkan akan dibarter dengan Henry dari Persib. Tapi ya gitu deh, namanya juga bursa transfer, bisa kapanpun bisa berubah ya.
Sementara Persija kabarnya mengumumkan Jonathan Bustos dari Borneo FC untuk menggantikan Hanno Beren. Tapi katanya sih PSS lah yang bisa mendapatkan Bustos. Nah kan namanya bursa transfer bisa begini. Tapi ya nggak apa-apa lah, sama-sama satu bos ini kan PSS sama Persija. Tapi jika Jonathan Bustos ke PSS Sleman, Persija kabarnya mengalihkan buruannya pada Rio Matsumura. Rio sendiri posisinya sekarang di tengah-tengah nih, masih milik BG Patum sih. Persis Solo masih menginginkan dia untuk memperpanjang peminjaman atau mungkin bisa mempermanenkan Rio Matsumura. Tapi bisa saja Rio Matsumura ditikung oleh Persija. Jujur saya suka pemain ini, bukan lantaran namanya sama ya dengan channel ini, tapi dia emang cakep sih, bagus sih dalam permainan. Di sisi lain PSS Sleman pun dikabarkan udah deal nih dengan slot asing ASEAN-nya. Ia adalah kiper asal Filipina Anthony Pintos. Dari Bali United, Stefano Cugura nampaknya nggak mau mundur nih dari kursi pelatih Bali United. Meskipun para Simatun Dewata udah nolak Teko. Teko akan tetap bertahan di Bali United. Bahkan jika Divaldo Alves ke Bali United pun, Teko akan tetap di Bali, entah sebagai direktur teknik atau apapun itu. Terbukti Teko masih terus mengincar sejumlah pemain baru, dan tentu kita tahu pemain mana yang dibidik. Tentu saja pemain Persija atau ex pemain Persija. Setelah kemungkinan melepas Ardi Idrus yang mantan pemain Persib ke Dewa United atau ke klub lain, Ardi Idrus kabarnya posisinya akan digantikan oleh Tony Sucipto. Sementara posisi Irfan Jaya yang kabarnya akan dilego ke PSS atau Dewa United akan digantikan oleh Osvaldo Hai. Dan posisi Jajang Mulyana yang kabarnya akan dilepas ke Persib atau PSIS akan digantikan oleh Rohit Chan. Dan juga posisi dari Rizky Pelu yang akan dilepas ke PSM pun akan digantikan oleh Sultan Totan. Waduh, ini mah mantan anak asuh Teko semua di Persija. Kalau jadi ya, berarti musim depan ada dua nih Persijanya, di Jakarta dan di Bali. Hihi. Nah sekarang terbuktikan Divaldo Alves memang ternyata resmi keluar dari Persik Kediri. Nah sekarang kita tinggal tunggu aja nih welcome-nya dari Bali United. Emang nggak nunggu Teko out dulu bang? Ya enggak lah, kan saya udah bilang tadi Teko nggak bakalan out. Teko akan tetap di Bali, mau jadi direktur teknik apapun itulah. Yang pasti Teko tetap akan di Bali. Dari Rans Nusantara FC, kabarnya mulai bergerak di bursa transfer nih. Raffi Ahmad tengah membidik sejumlah pemain, ya tentu saja pemain Arema yang akan diboyong ke Rans. Ini mah bukan bursa transfer namanya, wong sama aja kok satu bos. Lalu ada siapa aja sih yang akan Raffi bawa dari Arema? Mereka adalah Ilhamuddin Armain, Saiful Anwar, Sayyid Kostalai, dan M. Rafli. Nah kabarnya keempat pemain ini tengah nego dengan Rans dan prosesnya udah 60%, bahkan ada yang 80% loh. Ini artinya emang benar ya Arema akan cuci gudang nih. Nah inilah yang paling panas saat ini. Ada dua klub di Indonesia yang kabarnya akan mendatangkan dua bintang dunia. Mereka adalah James Rodriguez asal Kolombia dan Isco asal Spanyol. Kedua pemain ini udah resmi dilepas oleh klub Yunani Olympiakos dan dua-duanya baru berusia 30 tahun loh. Nah, kalian udah tahu dong klub mana yang minat sama dua pemain ini? Coba tebak aja deh. Yang satu Kolombia, yang satu Spanyol. Hi. Nah, nanti kalau jadi baru kita umumkan ya. Nah, tadi kita udah ngomongin soal Stefano Cugura yang kemungkinan gak akan keluar dari Bali United meskipun Divaldo Alves akan masuk ke Bali United. Teko kemungkinan akan menjabat sebagai direktur teknik. Nah ngomong-ngomong soal direktur teknik, ada satu ide gila Erick Thohir nih. Erick kabarnya akan memanggil Sintayong, bukan buat dipecat lo ya, tapi ngomongin perihal kontrak. Erick Thohir bisa saja memperpanjang kontrak STY, tapi dengan satu syarat. Syarat itu adalah Erick Thohir harus bisa bawa Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Gila, sanggup nggak tuh STY? Nah, untuk itu Erick Thohir ini ngasih ide gila sama STY, yakni memanggil mantan pelatih Vietnam Park Hang-seo ke timnas Indonesia yang akan diduetkan dengan STY. Tapi Park Hang-seo di sini menjabat sebagai direktur teknik menggantikan Indra Syafri yang fokus latih timnas U22. Kalau beneran ini jadi sih, ini sih ulangan tahun 92 ya, dimana kala itu di timnas Korea STY pelatihnya, PHS ini pelatih fisik. Tapi gara-gara PHS ini latih Vietnam dan kala itu STY ini memang gak suka dengan Vietnam, apalagi pas STY latih timnas Indonesia, akhirnya retak deh hubungan kedua orang ini ya.
Tapi kalau beneran Erick Thohir mampu satukan dua pelatih Tom and Jerry ini, kami pikir timnas Indonesia akan luar biasa. Tapi kembali lagi, mampu nggak para pemain timnas ini jalani latihan ala PHS yang terkenal sangat kejam? Oke, itulah tadi edisi kali ini Rio Sport ya, tentang berita-berita Liga 1 dan juga rumor transfernya. Nah, kita akan terus update perkembangannya tiap hari, jadi pantengin terus channel ini ya. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan partner favoritnya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.